البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas bahwasanya orang-orang Mu'tazilah dalam permasalahan kalamullah memiliki keserupaan dengan ahli sunnah dalam masalah apa? Mu'tazilah menyatakan kalamullah makhluk. Mu'tazilah mencocoki ahli sunnah atau memiliki keserupaan karena hakikatnya tidak sama. Memiliki keserupaan dalam masalah kalamullah dengan ahli sunnah dari sisi mana? Taib. Dari sisi hubungannya dengan al-qudrah serta al-masyiah. Karena Mu'tazilah juga menetapkan bahwasanya kalamullah muta'alliqun bil qudrati wal masyiah. Sebagaimana ahli sunnah, walaupun tujuan mereka berbeda dengan ahli sunnah. Mereka menetapkan hubungan kalamullah dengan masyiah dan qudrah untuk mencapai tujuan yang batil, yaitu penetapan bahwasanya kalamullah makhluk. Paham? Sebagaimana telah kita lewati kemarin. Sedangkan ahli sunnah menetapkan hubungan antara kalamullah dengan qudrah dan masyiah, maksudnya pada ahad, pada masing-masing kalam, pada perkataan Allah Subhanahu wa taala masing-masingnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakannya sesuai dengan kehendaknya, kapanpun, dimanapun, dan dalam kaifiyah bagaimanapun. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wabil jumlah. Ya. Sudah atau belum ini? فَكُلُّ مَا تَحْتَجُّ بِهِ الْمُعْتَزِلَةُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ إِذَا شَاءَ وَأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَهُوَ حَقٌّ يَجِبُ قَبُولُهُ. Ini sudah kayaknya ya. Terakhir sampai mana? فَإِذَا قَالُوا لَنَا. Baik. فَإِذَا قَالُوا لَنَا فَهَذَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْحَوَادِثُ قَامَتْ بِهِ. Berarti harus ada hubungan dengan sebelumnya. Baik. Apabila mereka mengatakan kepada kita, فَهَذَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْحَوَادِثُ قَامَتْ بِهِ قُلْنَا هَذَا الْقَوْلُ مُجْمَلٌ. Baik. Yaitu maksudnya apa, akhwan? Ketika kita menetapkan bahwasanya Al-Quran kalamullah, yang itu merupakan sifat dari sifat-sifat Allah yang
hubungannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kudrahnya. Naam. Nah, ketika ahli sunnah menegaskan bahwasanya ahad dari kalam Allah Subhanahu wa taala itu hadis, paham? Masing-masing dari kalam itu apa? Hadis sifatnya, dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan berkata sesuai dengan kehendaknya. Dalam waktu yang dikehendaki. Nah, mereka mengatakan ini melazimkan bahwasanya ada hawadits yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Naam, yalzamu an takuna al-hawaditsu qamat bihi. Dan ini dulu telah kita lewati. Naam. Qulna hadzal qawlu mujmal. Maka kita katakan ini adalah apa? Perkataan yang mujmal, yaitu hudutsul hawadits. Naam. Pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud yaitu apa? Adanya sifat-sifat ikhtiyariyah, di mana Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, maka kita terima. Tapi kalau yang dimaksudkan adanya makhluk yang bersatu pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan itu batil. Faman angkara qablakum qiyam al-hawadits bihadzal ma'na bihi ta'ala min al-a'immah wa nususul Qur'ani wa sunnati tatadammanu dzalik wa nususul a'immati aidan ma'a sarihil aql. Nah, siapa yang mengingkari sebelum kalian tentang qiyamul hawadits bihadzal makna, yaitu tentang tegaknya hawadits, yaitu terjadinya hal-hal yang baru dengan makna ini, dalam artian apa? Makna di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kehendaknya, di mana ada kalamnya yang mendahului kalam yang lain, sebagaimana pula ada kalam yang Allah katakan setelah kalamnya yang lain. Ini menurut mereka ada hawadits pada zat Allah. Nah, kalau yang dimaksud hawadits seperti itu, yaitu hubungannya dengan masyiah, maka kita katakan siapa sebelum kalian yang mengingkari makna qiyamul hawadits seperti ini. Dan nas-nas Al-Quran serta sunnah terkandung yang demikian itu. Nah, menunjukkan bahwasanya kalau yang dimaksud dengan qiyamul hawadits seperti ini, ya kita tidak mengingkari. Seperti apa? Ayat walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Allah katakan kepada Musa kapan? Yaitu tatkala Musa datang. Dan perkataan ini tentunya apa? Setelah zaman yang jauh dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya tidak. Dan ini ditunjukkan oleh nas-nas Al-Qur'an dan sunnah. Demikian pula perkataan-perkataan para imam disertai dengan akal yang sehat menetapkan yang demikian. Jadi inti dari masalah ini, intinya harus dibedakan antara jinsul kalam dan ahadul kalam. Kalau jenis kalamnya, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya secara azali. Adapun ahadul kalam, yaitu masing-masing kalamnya, maka itu apa? Hadis. Sifatnya hadis.
Qala wa la syakka anna ar-rusula alladhi khatabun nasa wa akhbaruhum anna Allah qala wa nada wa naja wa yaqul lam yufhimuhum anna hadhihi makhluqatun munfasilatun anhu balil ladzi afhamuhum iyyahu anna Allah nafsahu huwa alladzi takallama wal kalamu qa'imun bihi la bighairihi. Tidak syak bahwasanya para rasul ketika mereka berbicara kepada manusia dan mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memanggil. Nah, nada di mana? Di antara ayat yang menunjukkan nida. Ahmad. Wa idz nada rabbuka Musa. Naja dengan munajah di mana Talha? Dicari yang najah. Adapun yaqul banyak. Nah, wa idz qala rabbuka lil malaika wa idz qulna lil malaika wa idz qala Allah ya Isa dan seterusnya. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada umatnya dengan lafaz-lafaz itu, maka mereka tidaklah memahamkan kepada para umat bahwasanya ini makhluk yang terpisah dari Allah. Paham? Bahwasanya perkataan itu, panggilan itu adalah makhluk yang terpisah dari Allah. Tidak. Bahkan yang mereka pahamkan kepada, yang para rasul pahamkan kepada umatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sendirilah yang berbicara. Ya tidak? Yang mengatakan Allah, yang memanggil Allah. Bukan itu suatu makhluk yang dinamakan dengan kalam. Dan kalam, yaitu perkataan tersebut qaimun bihi la bighairi, ada. Nah, maksudnya merupakan sifat yang ada pada Allah, tidak pada selainnya. Wa annahu huwal ladzi takallama bihi wa qala, dan bahwasanya Allah dialah yang mengucapkannya dan mengatakannya, bukan yang lain. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha fi haditsil ifk, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadits ifk, wa li sya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allahu fiyya bi wahyin yutla. Atau wala sya'ni fi nafsi kana ahqar min an yatakallama Allahu fiyya bi wahyin yutla. Sungguh keadaanku ini lebih rendah, lebih hina daripada Allah, dari apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala berbicara tentangku dengan wahyu yang dibaca. Dalam artian sungguh aku tidak pantas sebenarnya untuk turun ayat di mana Allah mengkhabarkan tentang pembebasan diriku dari tuduhan. Baik. Dalam hadis yang panjang, hadis muttafaqun alaih. Walau kana al-muradu min dzalika kullihi khilafa mafhumihi la wajaba bayanuhu id ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz. Kalau seandainya dimaksud dari semua itu adalah menyelisih apa yang dipahami, maksudnya ketika itu disebutkan ya takallamullah, Allah berbicara, maksudnya itu adalah suatu makhluk yang terpisah, maka tentunya wajib untuk menjelaskan. Sebab mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Nah, ini jelas. Qala wala yu'rafu fi lughatin wala aqlin qailun mutakallimun la yaqumu bihil qawlu wal kalam wa inna maqamal kalamu bighairi. Dan tidak diketahui dalam bahasa maupun dalam akal sehat seorang mengatakan dengan suatu perkataan, tapi perkataan tersebut atau ucapan tersebut tidak ada pada dirinya. La yaqumu bih. Paham? Yaitu dia mengatakan tapi apa? Perkataan itu pada yang lain.
Nah, wa inna maqamal kalamu bi ghairi. Hanyalah kalam tersebut ada pada selainnya. Ini tidak mungkin. Secara akal sehat ketika seorang mengatakan qala Zaidun, Zaid yang mengatakan, tidak kemudian qala Zaidun tapi apa? Perkataan itu ada pada batu misalnya, atau ada pada pohon misalnya. Tidak mungkin. Ini secara akal sehat tidak bisa. Wa in za'amu annahum farau min dzalika hadaran min at-tashbih, walaupun mereka menyangka bahwasanya mereka lari dari menetapkan ini, yaitu menetapkan sifat kalam pada Allah itu karena apa? Karena berhati-hati ingin menyelamatkan diri dari terjatuh dalam tashbih. Paham? Jadi mereka menolak sifat kalam ini alasannya karena apa? Ingin menjauhkan diri dari tashbih. Fala yuthbitu sifata ghairih, sehingga mereka tidak menetapkan sifat yang lainnya. Fa innahum idza qalu ya'lamu la ka ilmina qulna wa yatakallamu la ka taklimatina wa yatakallamu la ka takallumina wa kadzalika sairus sifat. Naam. Dan ini ilzam yang harus diterima. Baik. Seandainya mereka ingin lari dari sifat kalam, tidak mau menetapkan sifat kalam, karena apa? Karena takut terjatuh dalam tashbih. Sebab kalau menetapkan kalam berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Baik. Maka hendaknya mereka juga tidak menetapkan sifat-sifat yang lain. Sehingga apabila mereka mengatakan ya'lamu la ka ilmina, Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, karena sifat ilmu mereka tetapkan di kalangan Asy'ariyah, tapi tidak seperti ilmu kita. Maka kita pun harus kita katakan juga demikian, yatakallamu la katakallumina, Allah berbicara tapi tidak seperti pembicaraan kita. Dan demikian pada semua sifat. Ya, pada semua sifat harus demikian. Ilmu Allah tidak seperti ilmu kita, Allah berkata tidak seperti kita berkata, Allah mendengar tidak seperti pendengaran kita, dan seterusnya. Naam. Wa hal yuqalu qadirun la taqumu bihil qudrah aw hayyun la taqumu bihil haya? Apakah bisa masuk akal zat yang qadir, yang disifati dengan maha mampu melakukan sesuatu tapi apa? Tidak memiliki qudrah. Hayyun, zat yang maha hidup tapi tidak memiliki kehidupan. Tidak masuk akal. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam a'udzu bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Hadis ini ikhwan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Abi Syaibah, dari sahabat Abdurrahman ibnu Khambash. Baik. Dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam Ziyadah Sahih Musnad. Ada sabit dari sahabat Abdurrahman ibn Khambash bahwasanya Nabi SAW mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat, aku meminta perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, yang tidak akan mampu untuk menerobosnya orang-orang yang baik maupun orang-orang fajir. Dalam artian kalau sudah Allah melindungi, maka perlindungan itu perlindungan yang tidak akan mungkin terkalahkan, tidak akan mungkin didobrak. Fa hal yaqulu aqilun innahu sallallahu alaihi wasallam adza bi makhluk? Apakah orang yang berakal itu akan mengatakan, apakah ada orang yang berakal kemudian mengatakan bahwasanya Rasul meminta perlindungan pada makhluk? Dan ini salah satu dalil dari Imam Ahmad rahimahullah taala, ketika debat oleh orang-orang Mu'tazilah, di antara dalil utamanya adalah dengan apa? Hadis-hadis seperti ini.
di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dengan kalimatullah. Di antaranya juga apa? Dalam doa yang masyhur ketika turun di suatu tempat apa? Wahyu. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Naam. Baik. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Ini ada dua kemungkinan. Kalau kalimatullah itu adalah makhluk, berarti Rasul minta perlindungan kepada makhluk, berarti itu syirik dan tidak mungkin. Maka berarti kalimatullah adalah apa? Bukan makhluk. Bal hadza ka qaulihi a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatik. Bahkan perkataan tadi a'udzu bi kalimatillahi tammat seperti juga perkataan Nabi dalam ta'awud yang lain, a'udzu bi ridhaka, aku minta perlindungan dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dan aku minta perlindungan dengan pemaafanmu dari hukuman-hukumanmu. Tayyib, ini jelas dalam hadis Sahih Muslim. Maka qaulihi a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ketika meruqyah bagian tubuh yang sakit dengan izzatullah, minta perlindungan dengan izzatullah, dan izzah sifat dari sifat-sifat Allah. Maka qaulihi a'udzu bi 'azamatika an nughtala min tahtina. Aku minta perlindungan dengan keagunganmu dari ditimpakan azab dari arah bawah. Kullu hadhihi min sifatillahi ta'ala. Dan semua ini termasuk dari sifat-sifat Allah dan boleh minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah karena bukan makhluk. Wa hadhil ma'ani mabsutatun fi mawadhi'iha wa innama usyiru ilaiha huna isyaratan. Ya, ma'ani ini disebutkan panjang lebar dalam tempatnya dan hanyalah aku mengisyaratkan di sini. Jadi di antara bantahan talak adalah apa? Hadis-hadis ini ya kawan. Naam. Tayyib. Isti'adzahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat Allah, di antaranya sifat kalam, yaitu kalimatullah. Barakallahu fiikum, naktahi bihadza. Subhanakallah.